Oke, hari ini kita akan coba untuk gear vlog lagi sebelum kantor. Jadi ada beberapa yang pengen saya share sedikit soal mikrofon. Mikrofon itu kenapa kita pakai, kalau kemarin kan kita bicara soal pakai wireless box gitu ya. Pakai wireless box, pakai splitter, pakai macam-macam dan whatever it is lah. Cuma kenapa mesti pakai begitu? Nah, mungkin ada yang mikir gitu ya, kenapa mesti pakai wireless box? Kenapa mesti gearnya kayak gitu? Jadi mungkin di gear vlog kali ini saya mungkin agak jelaskan kenapa dan apa sih goal utamanya gitu ya, sehingga kita menggunakan tools seperti itu gitu. Kenapa kita pakai mungkin mengarah ke situ ya, ke wireless box. Kenapa kita pakai wireless box? Mungkin pas untuk pertama kalinya adalah kita butuh tahu yang namanya microphone dulu. Oke. Nah, kita punya microphone ini yang mungkin paling biasa dicari di jagat raya ini ya, ini namanya dynamic microphone. Dynamic microphone ini konsepnya dia nggak butuh power eksternal ya, dia cukup dengan di situ ada kayak gendang ribbon, bahannya ya kayak plastik gitu, dan dia ketika ada suara dia akan bergoyang gitu ya, dan dia memutar menggesek-gesek, bergerak, menggeser badannya itu, jadi dia ada elektromagnet di bagian coil. Jadi coilnya itu jadi ada elektromagnet. Nah, elektromagnet kenapa? Karena ada perbedaan potensial. Jadi ada voltase, dan voltase itu sebenarnya adalah tangkapan suara gitu. Jadi dia akan kirim dari yang tadinya akustik jadi elektrik. Itu tugasnya adalah dari mikrofon dynamic ini gitu ya, bentuknya kayak gitu. Nah, terus apakah sekarang banyak ya kayak gini ya? Apa sih kalau ini bagus, kenapa ada beberapa yang lain gitu ya? Kenapa nggak pakai ini aja? Nah, ini seringkali jadi permasalahan adalah dia punya frekuensi daya tangkapnya itu biasanya lebih narrow, lebih sempit gitu ya, lebih sempit. Kenapa? Karena mungkin dia, kalau misalnya Samson R21 ini dia cuma punya kemampuan sekitar 80 Hz sampai dengan kalau nggak salah 12.000, 13.000 gitu kan ya. Tapi utamanya sih di bagian bawahnya ya, cuma bisa 80. Nah, berarti dia untuk nangkep untuk nangkep suaranya ya frekuensi 50, 40 itu nggak ketangkep. Sedangkan kayak bass misalnya atau gemuruh gitu ya, gemuruh sound itu di sekitar segitu 50-an gitu ya. Kayak bass misalnya low E-nya berapa? 52 ya, 55 gitu kan ya. Jadi kalau ada low E gitu kan ya, ya nggak ketangkep sama ini cuma bisa 80. Memang ini untuk vokal cukup yang bagus karena nggak ada inian ya, cuma ya itu kekurangannya. Jadi untuk beberapa pelaksanaan penggunaan ya, ini kadang nggak bisa menghasilkan suara yang paling baik lah gitu. Oke, tadi kan sudah menggunakan ini ya, dynamic microphone. Nah, terus kita juga punya, sebenarnya kita pakai juga ke namanya kondenser. Ada yang bilang kondensor, ada yang bilang kondenser. Tapi kalau dilihat dari tulisannya sih kondenser, dan itu condense. Oke. Jadi ini kebetulan namanya small diaphragm kondensor. Jadi kondensor itu ada dua sebenarnya. Ada lagi nanti di situ saya kasih lihat. Kondensor ini kebetulan Samsung juga, karena murah ya belinya waktu itu. Dapat dua lagi, satu pak. Nah, ini kondensor itu
mirip dengan kerjanya dengan pasti ya semua musik mikrofon sama ya. Tapi bedanya adalah dia tadi kan dia kayak ribbon ya, kayak bergerak begitu ya. Kalau ini lebih ke arah plastik keras dan juga dilapisin biasanya gold plated ya. Biasanya gold plated dan dia sama konsepnya, dia bergetar dia gerakin coil terus dia jadi listrik, jadi elektromagnetik ya, ada elektromagnetik jadi elektrik. Nah, cuma bedanya adalah karena dia keras dan juga dia mau nangkep yang sesuatu yang lebih sensitif gitu ya, lebih keras, lebih rigid gitu ya. Dia butuh 48 volt 48 volt atau kita sebutnya ya, kita butuh external power. External power beberapa mikrofon kondensor bisa pakai baterai, tapi bisa juga dengan hal ini kita pakai namanya phantom power. Phantom power itu di beberapa mikrofon, di mixer ya biasanya ada tulisan 48V, ada phantom power gitu, bisa jadi dipencet gitu ya untuk ngidupinnya. Jadi kalau ini dihidupin, dia baru kita hidupin phantom powernya gitu ya. Jadi nggak bisa nih mau dicolok begini nggak bakal nongol gitu suaranya gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi terus dia frekuensinya dia memang akan menangkap lebih kuat lagi ya. Itu dia kapsulnya bisa diganti, baru tahu. Dia bisa nangkep biasanya 20 ke 20 ribu. Tapi ya perlu diketahui juga bahwa kita manusia di atas 14 ribu aja udah, terutama di atas umur 30 ya, mungkin 13 ribu, 14 ribu hertz itu udah nggak bisa dengar juga. Jadi mungkin 15 ribu lah nggak bisa dengar. Jadi sebenarnya dia bisa nangkep 20 ribu hertz juga nggak ngefek juga gitu. Nah, itu kita biasa pakai buat apa nih? Dulu kita tuh pakai simbalnya itu kita pakai akustik, psh, gitu ya. Jadi psh, gitu ya. Ini suaranya renyah sekali, dan ini bisa untuk choir juga, untuk macam-macam gitu ya. Dan ini kan cardioid ya, jadi nggak banyak ada rejection lah dari luar. Jadi kalau posisinya kita ada ngomong begini, jadi membelakangi si ini ya nggak kedengeran suaranya. Nah, ini yang kita punya juga, pakai namanya sebutannya kadang-kadang orang bilang pensil condenser. Jadi ada yang bilang small diaphragm condenser, ada yang bilang pensil condenser. Ya sama aja sih sebenarnya untuk hal yang sama. Terus ada juga yang ini punya kita juga, itu adalah large diaphragm condenser. Jadi ini kebetulan Audio Technica ya, AT2020. Ini kita pakai bisa untuk jadi ini agak suaranya lebih warm ya, lebih apa ya kalau saya bilang ya, gimana ya ngomongnya ya, lebih somehow lebih enak lah ibaratnya, nggak kering gitu ya tanpa ini. Tapi kondisinya dia juga nangkep roomnya bagus, dia bagus. Roomnya jelek, aur-auran. Kedua adalah dia ini kalau tadi kan mikrofon yang small diaphragm condenser itu kan, ini kan ada depan ada depan dan belakang gitu ya. Kalau ini depan sama belakang nggak begitu kelihatan. Masalahnya adalah memang sih mikrofonnya di sini ada depan ya. Soalnya di sini ada back tulisannya. Kelihatan nggak? Aduh, kelihatan lagi. Ya, ini ada tulisannya back kalau nggak kelihatan ya. Back. Nah, jadi kita musik di sini, tapi yang belakang juga kedengeran. Jadi dia bisa dapat ngambil room. Jadi kalau misalnya kita di satu lokasi yang mantul-mantul, ya ini suara yang ditangkap juga mantul-mantul. Nah, ini bagus untuk vokal juga bagus. Tapi kita biasanya mesti bikin kayak vokal booth gitu, ngomong, jadi ada inian ya, terus ada ke dalam, terus ngomong, nyanyi, itu enak banget. Dan ini saking tajamnya kita mesti butuh pop filter tuh kayak kawat kasa gitu ya.
Jadi kalau kita gitu, suara itu tidak masuk di sini. Karena itu kalau direkam suara gitu ya, nggak tahu masuk nggak ya di sini ya. Nggak enak banget. Jadi itu penting banget pakai ini. Dan oh ya, biasanya untuk yang namanya mikrofon kondensor begini, dia ada shock mount-nya sendiri. Maksudnya kalau ini kan ya di mana-mana udah tahu lah ya, bentuknya seperti ini ya. Ada tinggal di holder cek gitu kan ya. Kalau apa namanya? Kalau kondenser biasanya, ini contoh ya. Yang tadi dia punya shock mount sendiri dan dia ada extra padding, ada extra di sini ada kayak karetnya. Jadi kalau dia tuh bergoyang-goyang sedikit, itu nggak di pick up suaranya. Jadi nggak kletak gitu. Kalau orang pakai pasang di sini doang, di kayak gini ya selesai sudah suaranya. Bisa lebih kencang suara glutuk-glutuknya dibanding suara yang ingin ditangkap. Ya kalau AT apa namanya nih, AT2020 ini ada shock mount sendiri gitu. Cuma lupa cara masangnya gimana. Ini udah lama nggak dipakai. Iya, ini gini. Nah, ini ada diiniin gitu ya. Cukup keren sih. Kita nggak pernah sih pakai, hampir nggak pernah lagi lah pakai ATH 2020 ini untuk di luar, untuk di tempat-tempat yang apa, di live gitu ya, karena bingung gitu kan, akustik, ngebersihin akustiknya agak ribet, kecuali memang kosong benar-benar bisa terkontrol, itu baru pakai itu. Ada beberapa penggunaan kita pernah pas COVID, kita pernah di rumah saya itu pakai di kasur gitu ya, di bedroom gitu ya. Jadi ada kasur buat nahan untuk pantulannya, meminimalisir pantulan. Ada sofa juga, duduk di mana. Ada beberapa yang tembok memang sengaja dipantulin. Itu pakai yang tadi apa, AT20. Tapi lain daripada itu, sekarang pernah sih tadi saya ngecek, pernah di PAUK ya, terpakai. Nanti saya zoom ya. Itu pernah kita pakai dan itu apa namanya, oke juga gitu ya, karena mungkin ruangannya nggak begitu besar, pantulannya juga, tapi pantulannya minim, jadi mungkin dan agak jauh ya antara jadi orang nggak banyak bocor-bocor gitu. Nah, kita kembali ke, udah tahu mikrofonnya apa aja. Sekarang mungkin lebih ke arah, nah tapi kenapa sih kita pakai mikrofon sebenarnya? Jadi alasan pertama adalah penggunaan mikrofon. Kenapa kita pakai mikrofon adalah kita mau meng-capture suaranya gitu. Jadi bagaimana kita main musik, kita pengen record sebaik-baiknya. Selain record, kita juga butuh untuk mereproduksi suara itu di larger audience gitu ya. Maksudnya contoh misalkan kita main di satu gereja kecil, akustik sudah cukup, nggak perlu pakai alat lain gitu ya, nggak perlu di pengeras suara gitu ya, nggak perlu pakai speaker. Tetapi mungkin kan dia punya, ada aula, misalnya ada acara tertentu, ada aula, ada balkon. Nah, itu rasa yang di bagian depan atau di ruang utama mungkin akan berbeda dengan yang kalau duduk di aula atau di luar, karena misalnya pakai bangku tambahan, di tenda, di balkon aja udah beda gitu. Jadi terkadang dia akan merasa, loh kami nggak sama. Jadi nah itu perlu untuk direplikasi, replikasi lah suara yang dihasilkan itu dimasukin ke dalam satu sistem, lalu diduplikasi ke, misalkan ada speaker khusus di area aula, area area
belakang gitu, mungkin gerejanya gede gitu kan, atau balkon, atau di misalnya di lapangan parkir misalnya gitu ya. Nah itu gunanya. Terus kedua adalah keuntungannya adalah kalau kita pakai mikrofon begini, kita tuh tidak perlu sekencang-kencangnya lagi, ya, tidak perlu bawa napas wah gitu, karena kita mau biar semuanya dengar gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kita mau pelan, lagunya lembut. Nah, tapi kita pengen supaya orang denger gitu kan. Jadi gimana? Kita pengen pelan, kita replikasi suara itu dan kita banyakin di tempat-tempat lain. Jadi speaker placement juga penting ya. Jadi orang bisa tetap dapatnya suaranya lembut, tapi suaranya kedengeran gitu. Jadi itu penting sih sebenarnya. Dan selanjutnya baru kebutuhan recording, kebutuhan untuk masuk ke monitor. Kenapa kita mau tahu? Karena kembali lagi acoustically mungkin kita udah kencang, udah apa, terus kita nggak denger gitu loh. Gue main apa nih gitu kan? Kalau kita semua main kencang-kencangan saksofon, kencang-kencangan trompet gitu kan ya. Belum lagi ada simbal. Nah, itu mungkin di stage yang kayak gitu itu mumet gitu. Jadi kalau kita punya mikrofon, kita masukin mikrofon ke situ, kita amplify di sini. Jadi kegunaannya banyak. Nah, nanti saya zoom ya. Jadi awal-awal kita tuh pakai mikrofon itu kebanyakan dynamic mikrofon tadi, ya, dynamic mikrofon, dan kita tuh tembak di setiap pemain baik saxophone gitu ya. Ada yang 1-2 karena keterbatasan lokasi gitu ya. Nah, alasan selanjutnya pakai mikrofonnya pakai wireless, kita tadi udah kok ini kalau ini bisa bagus, endorser bagus, ngapain gitu pakai mikrofon banyak-banyak gitu, pakai mesti sampai di snack, pakai splitter, mesti pakai dan lain sebagainya. Jawabannya adalah kalau kita nanti saya akan zoom ya, kita lihat di awal-awal kita main itu, kita itu ribet banget. Pertama, kita mesti duduknya mepetan. Kedua, kita mesti punya namanya stand part. Oke, stand partnya ada yang gede, ada yang kecil. Oke, selanjutnya kita pasang lagi stand mic. Masalahnya stand mic-nya itu beda-beda. Ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya dari atas. Nah, ini khusus ini sebenarnya ini adalah dulu saya pakai untuk trombon, karena trombon taruh bawah dia bisa main gitu ya. Ternyata susah juga gitu loh. Setelah dipakai-pakai, kita kepikiran untuk pindah ke wireless gitu. Kabel berseliweran itu jadi banyak. Jadi problemnya stand part, mikrofon, oke, kabelnya berseliweran. Kalau kita mesti geser, misalnya tiba-tiba ada yang mau ke WC atau song leadernya somehow terlambat datang, ya kan, atau yang mau kemana-mana, itu bisa tersandung, kabel bisa colokannya entah kemana gitu kan ya. Dan itu narik-narik lagi, rapihin lagi, itu time to setupnya sangat-sangat tinggi. Nah, makanya kita mulai mencoba untuk waktu itu pakai mikrofon, kita pakai wireless satu dulu. Setelah saya satu udah oke buat Petrus, terus si Philip ya kalau nggak salah. Intinya berderet lah, beli. Akhirnya saya beliin yang untuk yang barengan gitu ya. Gitu. Akhirnya sekarang kita punya 5-6 perangkat untuk wireless mic gitu ya. Kalau bass sendiri sih enggak, sampai saat ini masih seneng kabel aja karena posisi saya nggak jauh-jauh amat biasanya dari wireless box, jadi nggak masalah gitu. Nah,
Nah dari situ kita bisa melihat bahwa oke, ternyata tempat bisa lebih luas gitu ya. Kita nggak perlu lagi punya stand mic. Kita nggak perlu bawa stand mic. Angkat dari rumah tuh stand mic gitu ya. Cukup perlu ini aja, apa namanya, perlu mikrofon di clip on kayak lavalier begini. Nah, ini lavalier ya. Bentuknya nyambung di sini ya. Itu lavalier bisa dynamic, bisa kondenser juga ya. Jadi bukan berarti lavalier itu bentuknya gitu. Cara mekanismenya ya bisa jadi butuh external power, bisa juga dynamic. Nah, lanjut dari jadi kita udah bisa mengurangi kebutuhan yang namanya stand mic gitu kan ya. Time to setupnya juga mudah, nggak perlu lagi narik kabel, nggak perlu lagi pusing narik kabel, kita slot tipin biar jangan kesandung. Terus juga kita bisa lebih cepat duduknya. Kalau ngegeser-geser, ternyata misalnya lokasinya sempit gitu kan ya, cuma ngegeser mungkin stand part aja, stand book aja. Jadi itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan ternyata dengan mikrofonnya benar-benar dekat ke sumber suara, kita bisa mainin gainnya. Jadi gainnya kadang-kadang nggak perlu tinggi, nggak perlu bocor-bocor gitu. Jadi misalnya itu siapa tuh yang botak gitu kan ya, gitu kan. Bayangin gitu kalau misalnya lo mau kayak gitu, kita mikrofonnya deketin, misalnya deket, gainnya tinggi gitu. Siapa tuh yang botak gitu? Walaupun kedengeran gitu. Cuma ya, misalnya gitu kan, siapa yang rambutnya putih tuh? Gitu kan misalnya ke pick up gitu. Sedangkan kalau dia dekat ke setiap ininya, ke alat musik misalkan saksofon gitu ya, dia hanya nangkep si saksofonnya. Bahkan untuk yang saksofon yang wireless, yang wireless mic itu yang kami pakai itu cukup saya senangnya adalah dia nggak nge-pick up suara ininya, apa sih sebetulnya kalau di situ ya, katupnya itu. Jadi dia sebenarnya kalau main tuh, apalagi saya dulu main tuh berisik banget gitu, klatak gitu, kadang-kadang ini kan kerak gitu. Kalau misalnya padnya udah mulai tipis tuh biasanya tak gitu kan. Terus main trompet juga gitu, gitu. Dan somehow gainnya tuh cocok gitu, bagus gitu. Jadi nggak ada suara letak, jadi jauh lebih enak juga gitu. Jadi quality-nya juga naik ternyata. Jadi nggak cuma bicara lebih cepat, nggak cuma lebih mudah gitu ya, ternyata lebih bagus juga gitu. Mungkin kualitasnya juga lebih bagus ya. Nah, dari situlah dulu bokap bikinin namanya wireless mic. Oh ya, sebelumnya juga saya bawa ampli itu gede-gede. Sebelumnya apalagi waktu zaman masih akustik banget gitu ya. Jadi itu amplinya tuh gede-gede, 2x10 itu 350 watt gitu kan ya. Itu cukup gede sih sebenarnya sih. Karena kita pure aja gitu ya. Itu biasanya di angka 6 atau 7 aja udah kenceng banget gitu. Nah, itu akhirnya kita bisa scale down gitu. Karena nggak seberisik dulu lagi, nggak bocor-bocor lagi. Kita juga bisa send ke mixer juga bisa atur gitu ya. Misalnya saksofonnya mungkin digedein, trompetnya biasa aja, trombonya karena udah kenceng ya diturunin, bassnya mungkin terlalu kenceng, overpower, direndahin dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa seperti itu. Jadi enak gitu. Baik inian sound quality-nya juga bagus, ya sound engineer-nya juga bisa lebih mudah. Nah, ini contoh. Ini waktu di PAUK kita pernah hanya pakai kondenser yang large diaphragm microphone ya, gitu. Jadi itu satu, lokasinya cukup oke sih sebenarnya gitu. Nah, terus kita juga, ini contoh yang cramped banget gitu ya, sempit banget. Bahkan ada yang
Kita tahu sempat bahkan juga ada stand itu juga pasang, ada stand ini nih apa kayak Xiaomi Yi gitu atau kayak GoPro gitu lah. Dan itu wah makin cram in makin nggak jelas. Nah ini sekarang ini contoh yang kemarin yang tahun lalu ya, akhir tahun. Kebetulan saya ambil yang nggak banyak orangnya juga sih memang, tapi lihat di bagian kabel itu udah nggak banyak, di bagian sekarang bahkan rata-rata udah pada bawa iPad masing-masing, jadi standbooknya kecil. Kadang juga ada yang, kalau saya sih pakai buku ya, jadi itu sempit, nggak longgar-longgar lah, mungkin orangnya juga nggak sebanyak dulu ya, tapi nggak lagi terlalu sempit, nggak lagi mikrofonnya misalnya ada mikrofon ini, ada mesti geser, kalau mau geser ya tinggal ngambil ini aja lah. Terus kalau mau ke belakang nggak perlu ngegeser lagi, nggak perlu matiin mikrofon, tinggal bawa mute aja mikrofonnya ke belakang. Lagi juga biasanya soal engineer-nya begitu lagu habis kita di mute semua gitu kan. Jadi ini penting banget. Jadi itulah mungkin Gearvlog. Ini Gearvlog berapa ya? Gearvlog 4 ya. Ini kayaknya Gearvlog 4 ya. Adalah Gearvlog 4 ya. Kita ngomongin soal mikrofon, kenapa kita pakai mikrofon, dan mungkin di minggu-minggu selanjutnya kalau sempat gitu ya, kita akan coba untuk ngobrolin yang namanya recorder ini kebetulan pakai yang kecil hari ini. Mungkin minggu depan ya kita akan coba bahas sedikit soal tadi udah mikrofon, hari ini mikrofon. Mungkin minggu depan kita ngobrolin kenapa mesti pakai recorder, kenapa nggak pakai ngandelin yang ada di kamera, atau seperti youtuber lainnya kan bisa taruh di sini ya, di ada yang ngomong gini gitu kan ya ada juga, atau juga pakai yang saramonic yang di situ ya juga. Kenapa nggak pakai itu ya? Nanti mungkin kita coba untuk bahas lagi. Oke, thank you semua.